Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kami mau menginformasikan bahwa kami sudah memulai ibadah kami jam 1.30 siang di Gereja Emmanuel Assembly of God. Untuk informasi selanjutnya silakan Anda menghubungi nomor telepon 644555566. Stay safe dan Tuhan Yesus memberkati. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu berfirman dan menyingkapkan setiap kebenaran-Mu.
Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau juga yang akan menolong kami untuk melakukan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih, berfirman-Lah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, melanjutkan pelajaran sebelumnya, saya mengajar tentang Efesus, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus. Hari ini saya akan memberikan pengajaran tentang pasalnya yang ketiga. Sebelumnya saya akan memberikan kembali garis besar dari tema yang saya bahas tentang surat Efesus ini adalah panggilan gereja. Di dalam pasal yang pertama kita mempelajari gereja sebagai tubuh Kristus, kemudian pasal kedua gereja sebagai bait Allah, di pasalnya yang ketiga gereja sebagai misteri, dan yang akan datang pasal 4, 5, 6 kita akan membahas gereja sebagai manusia baru, gereja sebagai mempelai, gereja sebagai prajurit. Hari ini kita mempelajari gereja sebagai misteri. Ada 3 bagian yang kita akan bersama-sama mendengarkan. Yang pertama adalah bagaimana misteri atau rahasia itu dijelaskan. Kemudian kita akan mempelajari definisi, penjelasan atau arti daripada misteri tersebut. Dan yang terakhir ditutup dengan doa untuk kuasa dan pengetahuan. Saudara, sebelumnya saya hanya mau mengatakan di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga ini adalah pengajaran atau doktrin yang dituliskan oleh Paulus tentang apa yang sebenarnya Tuhan lakukan untuk gerejanya. Dan kemudian di dalam pasal 4 sampai pasal 6 itu merupakan suatu praktek ya atau praktikal bagaimana gereja menanggapi dari apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi gerejanya. Dan ini adalah bagian yang terakhir daripada pengajaran dari Efesus pasalnya yang ketiga. Oke. Bagaimana rahasia ini dijelaskan? Di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saudara, Paulus diutus untuk menyatakan rahasia Allah. Ini yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 3. Paulus dipenjarakan karena Kristus, dituliskan di dalam ayat yang pertama, dan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini berbicara tentang orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang disebut orang Gentiles, ya, yang tidak mengenal Allah dari orang Israel. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 21, tadi Paulus mengatakan bahwa dia memang dipercayai oleh Tuhan untuk membawa misteri ini, rahasia yang disampaikan ini kepada mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang non-Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 21, di situ dituliskan, tetapi kata Tuhan kepadaku, ini Paulus mengatakan, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menjelaskan ini kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Paulus ini bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, bahkan menyampaikan rahasia tentang gereja Tuhan ini. Nah, saudara, mengingat kembali tentang panggilan Paulus yang tadinya disebut Saulus,
Saulus pada waktu itu ada di dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan tujuan untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dalam perjalanan inilah Tuhan menampakkan diri. Di dalam ayat 15 dan 16 saja saya bacakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Maafkan saya, ini yang dimaksudkan adalah pada waktu Saulus dalam keadaan buta, dia harus menemui seorang, dan orang inilah yang menyatakan, yang mendapat firman Tuhan ini bahwa dia harus menyatakan kepada Saulus yang akhirnya bernama Paulus. Dan kepadanya lah diberitahu bahwa dia akan diutus kepada bangsa-bangsa lain. Dan pada waktu surat ini ditulis, saudara, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, Paulus ada di dalam penjara Roma. Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pada waktu Paulus selesai melakukan perjalanan-perjalanan misinya, Paulus kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu di Yerusalem itulah Paulus ditangkap. Paulus mulai diadili dari satu pengadilan kepada pengadilan yang lain. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan bahwa dia akan bersaksi di Roma. Dan itu sangat menghibur dan menguatkan Paulus. Karena Paulus tahu dia tidak akan mati di Yerusalem. Dia akan pergi ke Roma. Dan ini adalah kesempatan karena Paulus memiliki kerinduan untuk ke Roma, tetapi di dalam perjalanan misinya dia belum pernah ke Roma. Dan ini adalah kesempatan buat Paulus untuk menyampaikan kabar baik di Roma. Dan tepat pada waktu itulah Paulus menuliskan surat Efesus pada waktu dia di penjara di Roma. Saudara tahu bahwa mengapa Paulus akhirnya dipenjarakan di Roma? Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 27 juga dikatakan orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Jadi orang-orang ini tahu, saudara, orang-orang Roma ini yang dikatakan di Alkitab ini tahu bahwa Paulus ini adalah warga negara Roma. Dan saya hanya menerangkan singkat bahwa Paulus memperoleh warga negara ini dengan membeli. Berarti kita tahu bahwa Paulus ini bukan orang sembarangan, ya. Dia adalah orang Yahudi asli dan dia adalah seorang Farisi, bukan orang yang hanya asal-asalan, tetapi dia adalah seorang yang tahu firman Tuhan dan sebagai seorang negara yang dijajah, dia mampu untuk membeli kewarganegaraannya, yaitu warga negara Roma. Dan disitulah Paulus menjelaskan penderitaannya untuk meyakinkan. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam ayat yang pertama, dia mengatakan ini Paulus. Dia dipenjarakan oleh karena Kristus, ya. Dan dia menekankan ini, dia menerangkan tentang penderitaannya, tentang bahwa dia dipenjarakan di Roma dengan satu tujuan bahwa ada sesuatu yang penting yang dia lakukan. Kalau tidak, untuk apa? Untuk apa dia bersusah-susah? Untuk apa dia harus menderita? Untuk apa dia harus dipenjarakan? Sampai dia berada di Roma. Dan inilah sebenarnya berita itu. Bagaimana rahasia itu dijelaskan oleh Paulus, ya. Di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Saudara, yang diungkapkan oleh Paulus tentang kata misteri, atau saya katakan juga dipakai kata rahasia. Kalau diartikan secara umum, kata misteri ini adalah sesuatu yang gelap, tidak jelas, sesuatu yang rahasia, memang dirahasiakan, ditutup, dan sangat membingungkan orang yang ingin tahu, karena itu tidak dibukakan. Dan apa yang misterius atau yang dirahasiakan itu tidak dapat dijelaskan, bahkan tidak dapat dimengerti, karena dijelaskan aja tidak, bagaimana bisa mengerti. Namun di dalam kata Yunani, misteri adalah kebenaran yang disembunyikan dari pengetahuan atau pemahaman manusia, tetapi sekarang ini, kata Paulus, diungkapkan oleh wahyu Allah. Jadi saudara, rahasia itu dikatakan belum pernah dinyatakan sebelumnya. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 dan juga pembelaan Petrus di dalam pasalnya yang ke-11, kedua pasal ini menceritakan bagaimana pertemuan Petrus dengan seorang perwira Roma yang bernama Kornelius. Dan inilah yang dituliskan di dalam Injil, orang yang pertama yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang yang pertama yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Allah menggunakan Paulus untuk menyatakan secara khusus bagaimana orang Yahudi dan bangsa lain akan bergabung bersama di dalam satu tubuh Kristus sebagai bait Allah dan sama-sama menjadi ahli waris. Dan saya tadi katakan, mari kita mempelajari bagaimana pergerakan, bagaimana permulaan kabar rahasia tentang yang kita pelajari di dalam pasal yang pertama, pasal yang kedua, nanti saya juga terangkan sekali lagi, itu akhirnya sampai kepada orang non-Yahudi, yaitu kepada Kornelius. Petrus pada waktu dia berdoa, dia mendapat penglihatan. Dikatakan di dalam penglihatan itu, dia harus melakukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu makan makanan yang haram. Dan pada waktu dia melihat makanan yang haram itu, di dalam penglihatan itu dia mendengar suara untuk makan makanan haram itu. Dan Petrus menolaknya. Kedua kali disuruh lagi. Petrus menolaknya. Sampai ketiga kali. Dan kemudian di dalam penglihatan itulah Petrus diberikan pengertian bahwa akan ada orang dari prajurit Roma yang akan menjemput dia. Dan kepada orang inilah Petrus harus menyampaikan tentang rahasia, misteri itu, di mana rahasia ini adalah tentang Yesus yang sudah membukakan jalan kepada Allah bagi orang-orang non-Yahudi. Dan kemudian saudara, akhirnya dalam saat yang bersamaan, Kornelius sebagai orang Roma yang juga rindu akan Allah. Pada saat itu Allah juga berbicara kepada Kornelius, jemput ini orang yang bernama Petrus yang berada di Yope. Pada waktu itu Kornelius ada di Kaisarea. Dan pada waktu itulah Petrus dijemput. Dan Petrus menyampaikan berita tentang Yesus kepada Kornelius. Dan Kornelius itu amazing saudara. Dia sudah mengumpulkan keluarganya di situ. Dan mereka semua akhirnya menerima Yesus. Mereka berdoa di dalam roh, di dalam bahasa roh. Kemudian mereka dibaptis. Dan ini merupakan suatu breakthrough, suatu terobosan baru yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Itu sebabnya Paulus yang dipanggil secara khusus untuk memberitakan rahasia
yang belum pernah dibukakan sebelumnya, yaitu tentang bahwa Allah mempunyai rencana. Di dalam pasal pertama, saudara, saya singkat saja menerangkan, Allah itu punya rencana untuk kita ini, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi yang akan menjadi satu untuk menerima berkat rohani, untuk dikuduskan di hadapannya, untuk menjadi anak-anaknya. Allah punya rencana, tetapi ini tidak bisa dilakukan karena manusia berdosa. Itu sebabnya Allah mengirimkan Yesus, dan Yesus menggantikan manusia. Dia mati, dia menyediakan pengampunan sehingga akhirnya manusia boleh datang kepada Tuhan. Dan sampai saat ini yang disebut berkat rohani itu apa? Kita mungkin merasa itu belum utuh, belum kita terima secara utuh. Tetapi Allah memberikan jaminannya, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan kita akan menerima nanti secara keseluruhan. Kemudian saudara, di dalam Efesus 2 dan maafkan saya, di dalam pasal 1 tadi dikatakan bahwa kita ini, Yesus itu adalah kepala dan kita ini adalah tubuhnya. Sebagai tubuh, kita ini ada di dalam kepenuhan Dia dan yang memenuhi segala sesuatu. Janji itu diberikan kepada tubuhnya dan kita menerimanya nanti secara utuh. Itu di dalam pasal 1. Dan di dalam pasal kedua kita mempelajari bagaimana penyatuan yang tadi adanya pemisahan kemudian disatukan sebagai bait Allah. Gereja sebagai bait Allah, tidak lagi ada tembok pemisah tetapi disatukan. Tidak ada lagi perseteruan, sudah didamaikan, dibatalkannya tata cara seremonial daripada cara-cara orang Israel untuk masuk di dalam cara Tuhan. Dan kedua pihak itu di dalam satu roh boleh memiliki jalan masuk kepada Bapa. Itu yang kita sudah pelajari. Dan itulah sebenarnya rahasia itu yang dimaksudkan oleh Paulus yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sekarang dikatakan oleh Paulus. Akhirnya sampai kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang yang non-Yahudi. Saudara, luar biasa. Kita ini menerima anugerah yang luar biasa. Tidak pernah didengar sebelumnya bahwa kita ini akhirnya akan menjadi gereja Tuhan. Menjadi orang yang dipisahkan, menjadi orang yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Tetapi puji Tuhan, rahasia itu sudah disingkapkan. Dan inilah kita, inilah kami semua. Kami adalah gereja, kami adalah rahasia Allah itu. Kami adalah misteri itu yang sudah disingkapkan. Saudara, kita melihat bagaimana definisi dari rahasia itu. Efesus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13 dengan cepat saya baca. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara, Paulus merasa tidak layak untuk menyampaikan berita misteri ini. Karena berita misteri ini terlalu besar, saudara. Luar biasa. Yaitu tentang keselamatan bangsa-bangsa kafir. Dan untuk memberitakan ini, dia selalu terancam dengan penderitaan, terancam dengan penganiayaan. Karena memang orang-orang Yahudi marah. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan berita keselamatan bangsa kafir menurut mereka. Karena menurut mereka, hanya merekalah yang paling disayang oleh Tuhan. Dan orang-orang di luar mereka itu tidak berarti sama sekali.
Nah sekarang ada satu berita di mana mereka disatukan di dalam gereja. Tentunya itu membuat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, saudara. Dan saudara sebagai penerima berita, kita ini juga banyak orang yang merasa itu bukan sesuatu yang besar. Itu biasa-biasa saja. Saudara bayangkan bagaimana kita bisa memperoleh jalan masuk kepada Allah. Yang di dalam perjanjian lama itu untuk orang-orang Israel saja tidak boleh masuk, saudara. Hanya orang pilihan Allah yang disebut imam besar, itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Dan harus benar-benar melalui seremonial yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang dipilih itu benar-benar harus dikuduskan dengan seremonial itu. Sehingga pada waktu dia berdiri di hadapan Tuhan, dia benar-benar menampilkan hidupnya. Dengan seremonial itu dia dikuduskan. Dan pada waktu dia berkenan, dia boleh memiliki jalan masuk kepada Allah. Begitu sulitnya. Dan kalau tidak berkenan, imam besar itu bisa mati, saudara. Sekarang dikatakan di dalam rahasia itu, kita yang bukan orang Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi dikatakan boleh memiliki jalan masuk kepada Allah. Yang tadinya berdiri di pelataran aja itu tidak mungkin, saudara. Sekarang boleh masuk. Bayangkan, saudara, luar biasanya. Saudara, di dalam perjanjian lama itu pernah diceritakan tentang Raja Daud yang mencari keturunan Raja Saul. Dan pada waktu ditemukan seorang yang bernama Mephiboset. Mephiboset ini adalah cucu daripada Saul. Dikatakan Mephiboset ini cacat, saudara. Ya. Cucu Saul anak Yonatan. Dan Yonatan ini adalah sahabat dari Daud. Mephiboset ini cacat, kakinya timpang. Satu hari Daud menyuruh orang-orangnya untuk mengambil Mephiboset. Dan Mephiboset dibawa ke istana. Sedikit saja saya kasih informasi, Daud ini tidak suka dengan orang yang timpang, saudara. Ya, ada sejarahnya, tetapi saudara bisa baca di dalam Alkitab. Dia tidak suka dengan orang timpang, seperti Allah tidak suka dengan dosa. Tetapi Mephiboset berdiri di hadapan Daud dengan keadaan timpang. Dan oleh karena kasih, Daud menerima Mephiboset. Oleh karena kasih, Allah menerima kita di dalam Yesus. Kita yang berdosa ini, dosa yang dibenci oleh Allah, timpang yang dibenci oleh Daud. Akhirnya dikatakan Mephiboset diterima oleh Daud di istana. Dan di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13 cerita ini diceritakan. Saya hanya mau menggarisbawahi di dalam ayat yang 13 dikatakan. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudara bayangkan ya, dia ini orang yang diambil, orang luar yang diambil, dijadikan keluarga raja. Kemudian setiap hari dikatakan dia makan sehidangan dengan raja, dengan keluarga, dengan anak-anak raja. Saudara bayangkan, mungkin ada anak-anak raja yang merasa ini siapa, ya. Tetapi itu tidak menjadi persoalan karena raja yang menghendakinya. Begitu juga dengan keadaan orang-orang non-Yahudi pada waktu itu, dan sekarang saya mau saudara merenungkannya. Orang-orang non-Yahudi yang tidak masuk di dalam hitungan yang masih menjadi misteri, yang belum pernah terpikir, itu dibukakan bahwa mereka akhirnya menerima berita tentang kabar kesukaan ini, dan mereka diterima oleh Allah. Bersama-sama dengan orang Yahudi yang juga percaya kepada Allah. Dan ini menyebabkan keresahan, menyebabkan mereka merasa tersinggung, menyebabkan mereka orang-orang Yahudi merasa marah, saudara. Dan
Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, dia merasa tidak layak. Karena berita ini besar. Dan dia mempertaruhkan hidupnya untuk menyampaikan berita ini. Siapa orang non-Yahudi? Siapa orang kafir? Bagi Paulus tadinya itu tidak termasuk di dalam pikiran dia sebagai orang Yahudi, orang Farisi lagi. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus, dia tahu misinya. Dia tahu bahwa Tuhan mau dia untuk pergi kepada orang-orang non-Yahudi membawa berita. Dan inilah saudara, rahasia yang dibukakan, yang belum pernah terpikirkan bagi orang-orang di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dia sementara di Roma, dia menasihatkan, jangan tawar hati. Penderitaan Paulus, apa yang dilakukan oleh Paulus menekankan betapa besarnya rahasia itu, betapa pentingnya saudara. Dan kita sebagai gereja yang adalah misteri itu, marilah saudara kita berbesar hati, bukan karena kita ini merasa kita itu lebih dari yang lain, tetapi kita berbesar hati karena Tuhan memiliki anugerah yang besar untuk kita. Saudara, dalam kesengsaraannya, Paulus melaluinya. Dengan pertolongan Tuhan akhirnya dia tiba di Roma, dia dipenjarakan di Roma, tetapi dia mengalami kebebasan. Pada malam hari dia tinggal di sebuah rumah dan pada siang hari dia masih bisa berjalan-jalan di sekeliling. Dan ini adalah kesempatan untuk Paulus menjangkau, melayani. Bahkan dia menulis surat. Dia menulis surat, ada 4 surat yang ditulis pada waktu dia dipenjarakan di Roma, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Saudara, luar biasa. Menyampaikan rahasia dengan penuh penderitaan, diakhiri dengan baik, dan bahkan dia menjadi penghibur. Menghibur jemaat-jemaat yang ada di luar. Dan untuk memasuki kepada tanggapan bagaimana kita menanggapi apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi gerejanya, Paulus mengajak untuk jemaat Efesus mendoakan mereka, dan biarlah ini menjadi doa kita. Ada di dalam pasal 16 sampai pasal 19, saudara bisa membacanya. Di dalam bagian ayat permohonan doa ini saya bagi menjadi 5. Ini yang didoakan. Berdoa untuk batin kita supaya dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya. Berdoa supaya oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita. Berdoa supaya kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Berdoa supaya kita memahami kasih Kristus yang tidak terbatas. Berdoa supaya kita dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Dan saudara, mari biarlah doa ini menjadi kerinduan kita bersama. Dan mari kita bersama-sama menaikkan doa ini. Mari saudara bersama dengan saya. Saudara bisa melihat di PowerPoint ini, kita memuliakan Dia. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, ini adalah minggu yang pertama dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan saudara untuk pause kalau saudara mendengarkan ini untuk menyediakan lambang daripada perjamuan kudus ini. Dan mari kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan berdoa, Bapa berkati di dalam perjamuan yang kudus ini. Kami mau menyiapkan hati kami dan kami mau membuka hati untuk Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk menguji diri saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum
dari cawan itu, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, cawan dan roti ini bukanlah main-main, karena ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh menerimanya sebagai tubuh Tuhan dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah ikut ibadah online kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati Anda. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship. Jika Anda memberi, maka Anda juga diberkati. Bagi Anda yang mau memberi, silakan scan di QR Code yang tersedia bagi Anda. Dan jika Anda memiliki permohonan doa, Anda juga bisa scan di QR Code selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.